Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 6 boleh doakan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini insya Allah boleh akan kembali melanjutkan kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya Kak, kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Pekan lalu kita sudah membahas tentang kaumnya Nabi Yunus yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan azab dari Allah, ketika itu kaum laki-laki dan perempuan juga anak-anak itu menangis karena takut gitu ya akan azabnya Allah. Dan mereka berdoa dengan suara yang keras kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Untuk menebus dosa, mereka beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir sambil menangis dan memohon ampun. Jadi mereka sambil jalan itu sambil menangis dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga memisahkan induk-induk binatang dari anaknya sehingga induknya seolah-olah ikut memohon keselamatan. Allah pun mendengar doa dan penyesalan mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Allah menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah itu, kota menjadi terang benderang, wajah-wajah kembali berseri, binatang-binatang ternak pun kembali tenang. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan hati gembira dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini diabadikan di Al-Qur'an, Quran surat Yunus ayat 98. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada mereka selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu akan menerima taubat orang-orang yang mau bertobat gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Nabi Yunus? Nah, ujian apa saja sih yang ditimpa oleh Nabi Yunus gitu ya, yang dihadapi oleh Nabi Yunus? Jadi ujian yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Yunus adalah masalah pembangkangan kaumnya. Itu ya, jadi seperti yang tadi kita tahu bahwa kaumnya itu tidak menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, beliau tidak siap secara mental menghadapi berbagai penolakan atas dakwah yang dilakukannya. Sampai-sampai akhirnya beliau pergi meninggalkan kampung halamannya gitu ya, kampung kaumnya. Dengan hati yang sedih, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan perahu mengarungi lautan. Padahal Allah belum mengizinkannya. Saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut sangat dahsyat. Angin kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Nahkoda dan penumpang panik, semuanya yang ada dalam kapal itu panik. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengurangi muatan. Barang-barang yang berat sebagian dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tapi ternyata kapal itu tetap saja oleng dan hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka pun melakukan undian. Ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Tapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus yang terjun ke laut, sehingga mereka pun mengulangi undian tersebut. Undian diulang sekali lagi,
ternyata tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya pun tetap sama. Nabi Yunus yang harus keluar gitu ya, meninggalkan kapal. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi ujian kedua dan harus rela dengan hasil undian. Beliau bangkit dan kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah mengirimkan ikan besar kepada Nabi Yunus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Ikan itu pun melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa ikan tersebut tidak memakan, hanya menelan gitu ya. Nah, Nabi Yunus tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Beliau berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan juga kegelapan malam. Beliau tidak tahu sampai kapan berada dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus tersadar. Beliau mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut. Dalam kegelapan, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 87-88. Dan ingatlah ketika kisah Zunnun atau Yunus. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Nah, Allah menerima taubat Nabi Yunus dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yunus dan mengembalikan kepada kaumnya. Allah mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus tersebut untuk mendamparkan Nabi Yunus di tepi pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu agar Nabi Yunus yang kurus dan lemah dapat memakan buahnya. Kemudian beliau memiliki tenaga kembali. Setelah Nabi Yunus pulih, Allah SWT memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya, kaum Ninawa. Setelah kembali, Nabi Yunus sangat terkejut ketika melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus mengajari kaum Ninawa kitab tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Allah SWT berfirman, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai dengan 148. Nah, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam dapat kita ambil beberapa pelajaran teman-teman. Jadi pelajaran yang pertama, bahwa para nabi dan rasul itu adalah keturunan orang soleh. Termasuk Nabi Yunus yang berasal dari keturunan Benyamin, putra dari Nabi Yakub, saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ya sampai nasabnya. Nabi Yunus ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian oleh karena itu, jadilah orang soleh agar kita diberi keturunan yang saleh dan mendapatkan bimbingan dan karunia Allah gitu ya. Jadi mulai sekarang kita ayo solehkan diri kita gitu ya. Jadilah anak-anak yang soleh yang membanggakan kedua orang tua kita. Nah, kemudian dakwah itu, pelajaran yang ketiga, dakwah itu mengajak orang untuk beriman.
Jadi tugas kita itu memang hanya menyampaikan gitu ya, menyampaikan dakwah kepada manusia gitu ya, menyampaikan kepada manusia. Nah, urusan hidayah itu diserahkan kepada Allah. Hidayah itu adalah haknya Allah gitu ya, hak prerogatifnya Allah. Misalnya kita kita ngajak teman kita buat sholat. Nah, teman kita ini ketika kita ajakin sholat nggak mau gitu ya, nggak menerima ajakan kita gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersedih? Jadi ketika misalnya teman kita itu menolak ajakan kita untuk berbuat baik, ya sudah gitu ya, kita kembalikan kepada Allah. Bukan lantas kita jadi bersedih akhirnya nggak mau lagi ngajakin teman kita sholat. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Kita tetap harus mengajak orang ke dalam kebaikan gitu ya, apapun respon orangnya gitu ya, dan menyerahkan eh, apa namanya eh, bertawakal gitu ya kepada Allah gitu ya, sambil kita doakan orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan itu semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran keempat, Allah akan mengazab suatu umat ketika mereka durhaka dan membangkang atas seruan para nabinya. Atau kalau sekarang kan udah nggak ada Rasulullah gitu ya. Jadi Allah itu bisa jadi Allah akan mengazab suatu kaum ketika kaum itu nggak nurut gitu ya, dan membangkang ajakan dari para dai, para ustadz ustazah gitu ya untuk beriman kepada Allah. Yang kelima, kita harus segera bertaubat ketika kita berbuat salah gitu ya. Minta ampun sama Allah karena Allah itu maha pengampun gitu ya. Kemudian yang keenam, bersabar dan dalam berdakwah gitu ya. Tadi ketika kita mengajak teman kita untuk sholat tapi temannya nggak mau, jangan putus asa, jangan mutung, tapi harus tetap bersabar sambil didoakan teman kita tersebut. Yang ketujuh, Allah akan menerima taubat dari hambanya yang mau bertobat ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Bu Uli sampaikan. Semoga dari kisah Nabi Yunus ini ada hal yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman tetap ceria, tetap happy, dan tetap semangat.